Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur sebab kasih setia dan pertolongan-Mu Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Kau buka pemikiran dan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali untuk menemukan video ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan pilih ikon lonceng supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan. Dalam saluran ini kita belajar daripada firman Tuhan, dan setiap hari Bapak Ibu Saudara didoakan. Saudara, sebelum kita masuk pendengaran kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini kami mengucap syukur. Sungguh besar kasih-Mu, setia-Mu yang menyertai hidup kami. Hingga pada saat malam hari ini, kami sehat, tidak kurang suatu apapun, berkat cinta kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu. Urapilah setiap pendengaran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 26 ayat 22, saudara. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Puji Tuhan. Rehobot. Rehobot artinya tempat yang longgar, lapang, luas. Suatu wilayah yang dinamai oleh Ishak setelah berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Saudara, di tempat itulah Ishak dan pengikutnya menemukan sumur yang berlimpah airnya, saudara. Di zaman itu sumur merupakan hal yang sangat penting untuk bisa memberi minum kepada ternak yang banyak dipelihara, saudara. Samping juga untuk mengairi tanaman yang menjadi sumber makanan ternak. Hidup di tengah himpitan, saudara, sangat tidak nyaman. Bukan saja dikelilingi masalah, tetapi berada di antara orang yang iri hati, selalu mengundang keributan, saudara. Biasanya patokan kita yang benar kok. Jangan takut, jangan mau mengalah, tetap bertahan. Tidak demikian halnya bagi Ishak, saudara. Benar memang artinya tidak salah. Benar juga tidak perlu mengalah. Begitu sikap orang pada umumnya. Ishak tidak menganut prinsip seperti itu. Demi kedamaian ia rela mengalah. Puji Tuhan. Ishak mengalah, saudara. Sudah beberapa kali sebelumnya Ishak bersama para gembala ternaknya
mendapati sumur yang melimpah airnya. Tetapi saudara, selalu ada saja orang yang mengakui sebagai pemiliknya. Ishak tipe orang yang tidak mau bertengkar, saudara. Baginya berkat atau rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Tidak akan tertukar atau salah kafling, saudara. Ishak rela mundur dan mencari daerah yang lain. Kesaksian Alkitab dalam Kejadian 26 ayat 20 berkata, "Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, 'Air ini kepunyaan kami.' Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana." Demi menghindari keributan, Ishak rela mengalah dan mencari daerah lain, saudara. Kejadian 26 ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Hingga akhirnya Ishak menemukan tempat yang lapang, saudara, yang luas, dan mata air yang melimpah. Dan Ishak menamakan tempat yang baru itu Rehobot. Rehobot, saudara, ini kutipan peristiwa. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, ayat 22-nya, saudara, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Puji Tuhan. Di mana posisi saudara saat ini, saudara? Anda sedang dihimpit berbagai masalah, atau maju kena mundur kena, ke kanan mentok, ke kiri pun juga mentok, saudara. Hampir tidak ada ruang gerak. Sudah sesak napas kah, saudara? Jangan putus asa. Jangan menyalahkan orang lain, saudara. Jangan lempar kesalahan kepada pasangan kita, saudara. Kita harus melihat ke depan. Jalan masih terbuka lebar. Daerah masih terbentang luas, saudara. Daerah masih terbentang luas. Seperti kata peribahasa, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saudara, teladani langkah Ishak. Mengalah bukan berarti kalah, saudara. Mengalah demi hidup damai akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Tidak perlu merasa paling berhak. Hindari perselisihan. Jangan terpancing diajak bertengkar. Berkat dari Tuhan tidak pernah tertukar, saudara. Ishak mendapati kelonggaran dalam hidupnya. Saudara juga akan mengalaminya. Rehobot baru akan melingkupi hidup saudara. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, perlindungan, pertolongan sudah kami rasakan, ya Tuhan. Kami seluruh para pendengar pada program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini, Tuhan, biarlah Kau berikan kami kesehatan, sukacita, damai, sejahtera yang daripada surga. Tubuh yang sakit Kau sembuhkan, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dihiburkan. Tuhan, biarlah Kau Tuhan memberkati seluruh aktivitas para pendengar dalam program Santapan Rohani pagi hari ini, di mana mereka Tuhan akan melangkah menuju tempat aktivitas mereka, baik di dalam pekerjaan mereka, pulang kembali dengan berkat Tuhan, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing, bertemu dengan sukacita, damai, sejahtera. Berkati keluarga mereka,
anak-anak cucu mereka Engkau berkati ya Tuhan. Berikan hikmat pengetahuan daripada surga untuk selalu mereka berjalan dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Terpujilah namamu Tuhan pada saat pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.